Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bank konvensional dan asuransi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1707619039. Nama saya Janati Adeni Yuha dengan NIM 1707619029. Nama saya Khairun Nisa, NIM 1707909067. Definisi bank konvensional. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam melalui pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank konvensional akan menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang usaha asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Selain itu, bank konvensional hanya berorientasi kepada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga, dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Tujuan bank konvensional. Secara garis besar, tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut, maka perbankan di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. Jadi jika Anda berpikir bahwa bank memiliki tujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya berupa profit semata, maka Anda sangat salah. Fungsi bank konvensional. Yang pertama, agent of trust. Kegiatan di bank harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi bank. Yang kedua, agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi. Yang ketiga adalah agent of service. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan. Prinsip bank konvensional. Yang pertama, penetapan bunga. Tetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk tabungan seperti tabungan, deposito berjangka, dan produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, penetapan biaya. Untuk layanan bank lain, bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut berbasis biaya. Kegiatan utama bank konvensional. Yang pertama, menghimpun dana, yaitu membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan atau sering disebut rekening. Yang kedua, menyalurkan dana. Menyalurkan dana ini menjual dana yang berhasil dihimpun dari rakyat dengan memberikan pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis bank konvensional. Jadi dalam bank konvensional itu terdapat 2 jenis bank. Yang pertama, bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi yang dimaksud bank umum konvensional itu adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan juga menghimpun dananya dalam bentuk biro dan sertifikat deposito. Lalu yang dimaksud bank perkreditan rakyat atau BPR ialah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan juga menghimpun dananya dalam bentuk tabungan dan deposito. Jadi dari definisi kedua bank tersebut terdapat perbedaan, yaitu bank umum konvensional sendiri kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta asing. Sedangkan pada kegiatan BPR itu tidak, karena kegiatan BPR ini tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka BPR tidak terlibat dalam clearing dan kegiatan usaha valuta asing. Perbedaan berikutnya dari kedua jenis bank ini bisa ditinjau dari bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. Ya, jika bank umum konvensional menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, maka BPR itu tidak menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Namun BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Jadi dari sini maka dapat disimpulkan bahwa BPR tidak dapat melakukan kegiatan transaksi giral, namun bank umum konvensional dapat melakukan transaksi giral. Ya, selanjutnya ada asuransi. Ya, di sini
saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi. Jadi definisi asuransi itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dari definisi tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan diri terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang belum pasti. Ya, selanjutnya ada tujuan asuransi. Tujuan asuransi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ganti rugi, tertanggung, dan penanggung. Yang dimaksud ganti rugi di sini ialah mengembalikan tertanggung ke posisi semula untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut. Lalu yang kedua itu ada tertanggung. Yang dimaksud tertanggung ini ialah memperoleh rasa aman dan tentram, mendorong keberanian, menggiatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar juga. Yang terakhir itu ada penanggung. Yang dimaksud penanggung ialah memperoleh keuntungan dan meringankan risiko nasabah. Selain tujuan, asuransi juga memiliki berbagai macam manfaat. Ya, yang pertama itu contohnya ialah rasa aman dan perlindungan. Yang dimaksud di sini ialah polis asuransi yang dimiliki tertanggung memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Lalu yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang adil. Jadi yang dimaksud di sini ialah semakin besar nilai yang dibayar, maka semakin besar pula nilai pertanggungannya. Lalu yang ketiga itu ada polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Lalu yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Lalu yang kelima, sebagai alat penyebaran resiko. Jadi resiko yang seharusnya hanya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung. Lalu yang terakhir itu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Saya akan menjelaskan mengenai elemen asuransi. Elemen asuransi ada 3. Yang pertama, polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung atau nasabah dengan pihak penanggung atau penyedia layanan atau perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung. Polis ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang kedua, premi asuransi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau penyedia layanan asuransi sebagai jasa pengalihan resiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang ketiga, klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Selanjutnya, unsur-unsur asuransi ada 4. Yang pertama, pihak tertanggung atau insured. Pihak ini merupakan seseorang atau kelompok yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung dengan cara sekaligus atau diangsur. Yang kedua, pihak penanggung atau insurer. Pihak ini merupakan seseorang atau kelompok yang berjanji akan memberikan uang proteksi dalam bentuk uang santunan dan sebagainya kepada pihak tertanggung. Yang ketiga, peristiwa atau accident. Unsur ini merupakan hal yang tidak diduga atau yang tidak diketahui sebelumnya dan dapat menyebabkan akan terjadinya kerugian. Kemudian, yang terakhir dari kerugian peristiwa tersebut, maka akan menimbulkan kepentingan atau interest dari suatu pihak. Pengelolaan asuransi dibagi menjadi 2, yaitu pertama menurut jenis perasuransian.
asuransi kerugian. Asuransi ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian atau kehilangan manfaat. Yang kedua, asuransi jiwa. Diberikan perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, reasuransi. Suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupinya kepada penanggung lain. Kemudian yang kedua, menurut sifat pelaksananya. 1. Asuransi sukarela. Asuransi ini dilakukan secara kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko. Contohnya, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi wajib. Asuransi ini dilakukan oleh pihak terkait yang pelaksananya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan lain-lain.